Oke, jumpa lagi dengan channel Matematikawan Kampung. Kali ini kita akan membahas atau berdiskusi mungkin ya. Kalau diskusi kan nggak bisa tanya jawab ya. Membahas saja ya, mengulas tentang salah satu kearifan lokal di Jawa, yaitu tentang Dewi Sri atau Dewi apa ya, penjaga padi atau kesuburan menurut kepercayaan kuno, yang menjelma sebagai ular sawah ya. Kita bahas secara sains, lebih tepatnya lebih ke matematiknya. Oke. Yang sudah lama kita tahu mungkin dari ular sawah ini bisa apa ya? Mungkin salah satunya tuh kita lihat dari pengontrolan terhadap hama di sawah atau hama padi. Kita langsung aja secara khususnya itu adalah tikus. Oke. Seperti itu aja ya. Kita pandang rantai makanan dari padi, tikus ke ular sawah, yaitu yang sebagai jelmaan Dewi Sri lah. Kenapa kok eh, kearifan lokal atau orang-orang zaman dulu mengatakan bahwasanya ular sawah adalah jelmaan Dewi Sri itu, yaitu dari kalau misalnya ular sawah kita berantas atau dibantai oleh petani, nanti hama tikus ini populasinya membludak ya atau tak terkendali, akhirnya panennya gagal ya. Kira-kira seperti itu yang sudah banyak diketahui atau sudah banyak diulas, tapi kita lihat mengapa secara matematisnya. Oke, seperti ini kita buat rantai makanan sederhana aja dari padi ke tikus, terus tikus ke ya bukan Dewi Sri sih, tapi ke ularnya ini ya, ke ularnya, ular sawah. Oke, nah sekarang kalau kita buat secara matematisnya, kita bisa misalkan densitas populasi padi itu sebagai XT, densitas populasi padi dalam waktu T ya. Nah, nanti untuk ini kita gunakan pertumbuhan logistik atau populasi logistik ya, atau populasi model logistik. Nah, sedangkan yang tikus ini kita buat Y ya, densitas tikus kita buat YT ya. Jangan lupa ini densitas populasi ya, padi ya. Densitas populasi padi itu YT ya. Oh kok YT XT ya. Untuk yang tikus itu densitas populasinya YT. Oke, ini kita nanti nggak pakai logistik, cuma yang logistik itu yang ini aja biar sederhana ya. Selanjutnya untuk densitas populasi ular sawah, itu bukan Dewi Serinya ya populasinya, tapi populasi ular sawah yaitu ZT. Oke. Dengan menggunakan kita gunakan bukan beberapa sih, model rantai makanan yang paling sederhana ya. Nanti kita akan dapat persamaan seperti ini. Oke, DT, oh kok DT? DX ya, DX per DT itu karena logistik kita gunakan X kalikan 1 - X, terus dikurangi dengan tingkat konsumsi dari tikus ya. Tingkat konsumsi padi dikonsumsi tikus yaitu kita buat A1 aja. A1 XY. Oke. Selanjutnya untuk densitas pertumbuhan densitas tikus itu kita buat A2 karena apa? Tingkat konsumsi itu belum tentu apa ya? Bisa langsung dikonversi dengan tingkat pertumbuhan ya. Jadi kita buat A2 itu sebagai tingkat pertumbuhan tikus dengan cara mengkonsumsi padi. Oke, kemudian dikurangi dengan tingkat konsumsi tikus oleh ular sawah, kita buat A3 di sini, YZ. Dan tingkat kematian tikus kita buat A4, selain dimakan atau dimangsa oleh ular sawah, yaitu A4Y. Oke. Selanjutnya adalah pertumbuhan ular sawah DZ per DT. Itu ya seperti ini ya, mirip ya. Tapi di sini ada A5, tingkat pertumbuhannya dengan konsumsi tikus
dan tingkat kematian ular sawah ya. Nah, ini tingkat kematiannya kita buat A6Z. Nah, A6Z ini tingkat kematian ular sawah ya, dengan diburu manusia atau tingkat kematian yang lainnya. Yang penting ini kematiannya. Oke. Sekarang saya pindah langsung ke secara matematisnya ya. Mengapa kalau kita buru ular sawah terus-menerus itu akan menyebabkan seperti itu, tapi kita bahas secara matematis. Oke. Saya pindah di sini untuk persamaannya, sip. Nah, dari persamaan di sini itu kalau kita buat itu ya, sama dengan nol semua, kita akan dapat salah satu yang namanya, kalau kita buat semua nol semua ya, akan didapat yang namanya titik equilibrium ya namanya ya, atau titik kesetimbangan ya. Salah satunya adalah solusi dari ini dx per dt sama dengan nol ya. Terus dy per dt itu sama dengan nol, dan juga dz per dt itu sama dengan nol ya. Salah satunya saja kita tulis adalah e y z triple itu bisa kita buat nol semua. Nah, jadi dalam kondisi ini tuh penyebabnya gimana? Nah, kalau di secara nalar tadi ya, secara biologi atau di sekolah-sekolah mungkin sudah pernah. Ini nol itu. Yang terakhir kan ular diburu duluan, terus populasi tikus meledak ya, sehingga padinya habis ya. Nah, karena padinya habis, tikus nggak ada makanan lain ya. Dia untuk bertahan hidup mungkin bisa kanibal atau pindah ke tempat lain ya. Intinya dalam tempat itu sudah nol ya. Oke, salah satu ini kita pandang dari equilibrium ini aja ya. Selanjutnya kita buat matriks Jacobian dari ini ya. Saya buat matriks Jacobiannya. Yang pertama kita turunkan ini matriks Jacobian ya. Jacobian. Oke. Kita turunkan terhadap X semuanya, kita taruh di kolom pertama. Oke, yang pertama ini ada 1 minus 2X terus minus A1Y. Oke. Yang ini kita turunkan terhadap X, cuma ada ini ya, A2Y. Yang lainnya kan nggak punya X. Yang ini apalagi ya, nggak punya X semua, berarti langsung 0. Sip. Selanjutnya, yang ini untuk kolom kedua kita turunkan terhadap Y. Nah, ini habis, tinggal negatif A1 X. Oke, yang ini kita turunkan terhadap Y, itu kita akan dapat A2X, terus negatif A3Z, dan ini negatif A4. Oke. Yang ini kita turunkan terhadap Y, kita akan dapat A5Z. A5Z. Oke. Sekarang yang kolom terakhir kita turunkan terhadap Z. Yang ini jelas 0 karena nggak punya Z sama sekali. Yang ini sisa negatif A3Y. Yang sana itu, masih ada sih ya yang ini ya. A5Y minus A6. Oke. Nah, jadi ini setelah kita substitusikan, ini kita substitusikan 0 semua ya. Kita substitusi titik equilibriumnya ya. Substitusi 0, 0, 0 untuk YZ-nya. Nanti akan kita dapat. Nah, yang pertama ini 1. Ya enggak? 1, oke. 1 ya. Sip. Ini 1. Terus yang ini 0, 0. Yang sana 0. Di sini sisa negatif A4, 0. Yang sana 0, 0, negatif A6 ya, negatif A6. Oke, sip. Seperti itu ya. Nah, sekarang untuk kita cek apa ya namanya? Kestabilan equilibrium ya. Cek
Stabilan equilibrium. Equilibrium yang di sini dimaksud adalah nol semua itu ya. Adalah solusi dari ini ya. Selain ini masih ada ya selain nol, tapi kita pandang di nol semua untuk melihat di kasus ini ya. Nah, dengan A6 itu tadi adalah tingkat kematian apa? Ular, dan A4 itu tingkat kematian tikus. Satu ini ya satu ya. Atau densitas penuh dari padi itu ya. Oke, bisa diartikan seperti itu. Sekarang kita cari dengan eigen. Nah, sekarang kita mau cari eigen dari matriks Jacobiannya ya. Ya, kok M-nya besar ya. Jacobiannya. Ya, Jacobiannya kita pakai yang ini ya, setelah kita substitusi itu ya. Setelah kita substitusi equilibriumnya. Oke, kita mau cari eigennya. Jadi determinannya itu satu minus eigen 0 0 0 A4 minus eigen 0, terus 0 0 negatif A6 minus eigen. Oke, ini determinannya sama dengan 0 harusnya nanti ya. Kita kalikan dulu semuanya itu satu minus eigen, terus negatif A4 minus eigen, sama negatif A6 minus eigen. Oke, kita gunakan cara saru saja. Terus ini 0 ya, yang itu 0. Oke, sudah 0, itu 0. Ya, ini juga 0, yang ini juga 0 ya. Tinggal ini aja ya, sama dengan 0. Oke, berarti di sini adalah eigennya itu apa? Yang pertama di sini eigennya bisa satu, eigennya itu bisa satu, atau di sana eigennya itu negatif A4, atau eigennya itu negatif A6 ya. Nah, di sini terlihat ada dua eigen itu yang negatif ya. Dua eigen negatif, tapi ada satu eigen yang positif di sini. Oke, kalau secara umum ini namanya dinamakan cautik ya, atau apa ya? Sulit diprediksi. Ya, jadinya seperti itu tadi, sulit diprediksi karena tikus itu punya cara tersendiri untuk apa? Untuk bertahan hidup tanpa padi ya. Paling sulit nanti kalau nggak ada makanan sama sekali bisa saling kanibalisme, saling kanibal atau pindah ke tempat lain. Seperti itu ya. Jadi itu cautiknya itu di situ ya. Atau apa sih cautik ya? Sulit diprediksi, chaos ya. Sulit diprediksi ya. Jadi ini tidak begitu stabil ya. Sistemnya ini tidak begitu stabil untuk equilibrium 0 0 0. Oke. Nah, tapi bisa juga stabil kalau ini dihiraukan ya. Misalnya padinya tidak ditanam lagi kan sudah stabil ini ya. Nah, syarat kestabilannya itu nggak ada ya di sini ya. Nah, biasanya yang ini itu kita cari yang apa? Yang lain ya. Misalnya di sini ada X0, terus Y0, terus Z0 ya. Ada yang lain untuk kita cari tingkat koeksistensinya ya. Ya itu ya. Bukan koeksistensinya. Jadi sama-sama hidup semuanya. Karena tikus walaupun dianggap sebagai hama juga pasti punya peran dalam suatu ekosistem ya kan. Oke, jadi ini masih secara umum chaos ya. Secara umum itu kurang stabil ya. Kurang stabil. Oke. Nah, bisa juga stabil dengan kondisi-kondisi tertentu ya. Nah, jadinya seperti itu tadi, bahwasanya memang
lebih banyak benar tentang kata-kata pada kearifan lokal atau mungkin di budaya lain juga ada kata-kata yang serupa ya. Bahwasanya di apa Dewi Sri itu atau penjaga padi ya istilahnya ya. Itu bisa menjelma menjadi ular sawah atau ular sawah itu langsung bisa dikatakan sebagai penjaga padi dari hama tikus ya. Bisa juga untuk hama yang lain misalnya burung ya. Sama belalang kan juga dimakan juga sama si dia ya. Kita persempit sebagai tiga ini aja, padi, tikus, sama ular biar gak panjang-panjang. Itu aja juga sudah cukup panjang kayaknya ya kan. Oke, untuk itu sekian video kali ini. Semoga bermanfaat. Selamat belajar dan sampai jumpa di video lainnya.